ketahui ini adalah pelajaran yang sangat penting. Fondasi daripada agama itu adalah tauhid, atau kita belajar namanya akidah, keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita. Kalau orang yakin, maka hidupnya akan tenang. Kita pada siang hari ini dapat berkumpul kembali dalam kegiatan pengajian rutin. Insya Allah pada minggu ketiga ini kita bersama dengan Ustaz
Nasir insyaallah akan memberikan bimbingan materi yang tadi sudah sampaikan tentang tauhid. Tauhid ini adalah pelajaran yang sangat penting. Fondasi daripada agama itu adalah tauhid. Atau kita belajar namanya akidah. Keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita. Kalau orang yakin, maka hidupnya akan tenang. Ya Bu ya. Kalau kita ragu-ragu tak yakin, maka risau kita. Gelisah. Dan kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, insyaallah hidup kita akan tenang. Karena apa? Karena kita selalu bersama dengan Allah. Ingat, terasa bahwa kita bersama dengan Tuhan kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali datang dari yang kuasa. Itu harus kita yakini. Itu yang harus kita tumbuhkan di dalam kalbu kita. Di mana letaknya kalbu kita, Bu? Di mana? Di mana tuh? Di hati. Ya. Nah, kira-kira letaknya mana? Di tengah, pinggir? Nah, di pinggir. Apa bunyinya? Tuk, tuk, tuk. Nah, itulah kalbu kita. Itulah jantung kita yang merasa sedih, yang merasa gembira, yang merasa sakit. Di mana? Ada di hati. Sekarang perasaan ibu-ibu semuanya di mana? Sedih, senang, gembira? Alhamdulillah, senang itu ada. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu pasti hatinya akan tenang. Tak ingat yang lain ya. Kalau kita di luar itu banyak yang tak ingat, maka banyaklah kita itu gelisah. Maka untuk memberikan ketenangan di dalam kalbu kita, perbanyak zikrullah. Zikrullah itu intinya adalah ingat. Kalau kita berzikir tapi kita tak ingat, jadi kita namanya belum berzikir. Meskipun kita membaca Alhamdulillah, sejumlah hati kita. Ketika kita membaca lafaz zikir, kita harus ingat kepada Allah. Karena inti zikir itu adalah ingat. Berbeda kita membaca subhanallah, 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 tapi hati kita tak ingat. Itu namanya belum kita hanya kita baru sekedar membaca lafaz zikir. Lafaz zikir itu hanya diucapkan oleh lidah, oleh lisan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya mengingat Allah hati tenang. Tak ada orang yang ingat kepada Allah itu hatinya bisa. Maka perbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah kita ingatnya. Kita hanya membaca zikir saja, tapi kita tak ingat. Maka harus dilatih
dilatih membaca kalimat-kalimat zikir apa saja. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Maksudnya apa Maha Suci Allah itu? Tak ada syirikat dari Allah. Tak ada syirikat dari Allah. Di Allah itu bersih, suci dari sifat-sifat yang kurang. Allah itu Maha sempurna. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kalau kita dipuji orang, dipuji juga namanya. Maka kalau kita dipuji orang, maka kembali lakukan kepujian itu kepada Allah yang berhak dipuji. Apalagi kalimat zikir, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Apa artinya? Yang lain kecil, yang besar, yang agung hanya Allah. Apalagi la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalau orang menyembah sesuatu, ya, orang menyembah kepada selain Allah, umpamanya menyembah batu, ada menyembah patung, menyembah kayu, menyembah matahari, ada. Tapi dia mempertuhankan selain Allah. Tapi ada orang yang mengagungkan selain Allah, meskipun dia juga menyembah Allah. Dia mengagung-agungkan harta, tapi dia menjadikan harta itu sebagai Tuhan, sembahan, tandingan, syirikat kepada Allah. Maka di dalam kita belajar tauhid ini, kita menjadikan satu-satunya sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Hatinya akan sejuk. Kenapa sejuk? Karena batinnya dekat dengan Allah. Kenapa orang itu gelisah? Kenapa orang itu bersedih? Karena mereka jauh dari Allah. Maka kuncinya, jika kita ingin hidup kita tenang, walaupun banyak persoalan hidup, tapi kalau orang selalu dekat dengan Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Meskipun banyak persoalan, karena hidup itu penuh dengan persoalan. Itulah yang harus kita hadapi. Kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan yang Allah takdirkan. Jadi kita jalani hidup itu sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, ya. Kita boleh memilih, boleh. Pilihan itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu akal. Dengan akal itu, dengan bekal akal, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Siapa yang menentukan baik dan buruk? Kita. Baik dan buruk itu sudah diberitahu ke kita melalui syariat agama. Maka penting, wajib bagi kita belajar agama agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan itu kita bisa memilih. Apakah kita memilih jalan ke surga atau ke neraka? Maka pilihlah jalan ke surga. Karena kita sudah belajar bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang indah, tak terbayangkan. Itu merupakan tempat yang sangat
nikmat tak ada bandingannya. Untuk meraih surga, apa jalannya? Jalannya adalah kita beramal soleh, memperbanyak amal ibadah sesuai dengan apa yang Allah beri tuntunan kepada kita. Siapa ingin masuk surga, silakan dia beramal soleh. Siapa ingin ke neraka, tidak perlu beramal. Tapi orang banyak yang memiliki. Mudah-mudahan kita dengan terus belajar, Allah beri kita hidayah itu mesti kita jemput, kita cari. Itulah ikhtiar kita. Nah, yang memberikan hidayah Allah, bukan siapa-siapa, tapi hanya Allah yang menentukan segalanya. Tugas kita apa? Tugas kita hanya ikhtiar, belajar. Ikhtiar itu usaha, kita boleh berusaha. Dengan usaha itu kita berharap Allah memberikan kepada kita hidayah. Maka tidak ada yang bisa masukkan seorang ke dalam surga kecuali atas ridho dan rahmat Allah. Karena yang memiliki surga itu siapa? Yang menciptakan surga Allah. Jadi siapa yang Allah inginkan dia masuk surga, pasti masuk surga. Tandanya orang masuk surga itu apa tandanya? Kita hanya mengetahui tanda-tanda saja ya. Yang orang itu Allah masukkan ke dalam surga itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau tandanya, kita tahu orang itu orang soleh, rajin ibadah. Itu tanda-tanda dia akan masuk surga. Tanda. Apakah dia pasti masuk surga? Wallahu a'lam. Allah yang menentukan orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena kembali lagi ya, bukan karena semata-mata ibadahnya ya. Baik, untuk sementara ini dulu, agar kita selalu termotivasi, agar kuatnya akidah kita, bahwa kita selalu berpegang dengan Allah. Wa'tasimu billah, berpegang kita kepada Allah. Maka kemanapun kita pergi, kita selalu ingat kepada Allah. Itu yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, jangan kita lupa kepada